Tes. Shalom adik-adik semua. Sebelah sini suaranya dikit amat. Coba agak banyak, agak besar ya. Shalom adik-adik semua. Hebat yang di sana. Selamat hari Minggu, selamat pagi. Sukacita semuanya? Sukacita. Sukacita semua? Sukacita. Pasti. Karena mataharinya juga cerah, ya, matahari cerah, anak-anak juga pasti hatinya senang hari ini ya. Kita akan ikuti ibadah sekolah minggu pagi ini. Setelah kalian kita akan latihan liturgi. Terus sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu yuk, berdoa semua. Amin. Kita berdoa bernyanyi Kak Yos, kita bernyanyi. Ayo adik-adik kita bernyanyi dengan semangat, oke? Boleh tepuk tangan, boleh tepuk tangan. Hai dunia gembiralah dan samudra jauh. Di hatimu terimalah bersama bersitu, bersama bersitu, bersama-sama bersitu. Ayat 2 Berdiri semua. Hai dunia, alungkanlah rajamu menebus. Hai bumi laut berulama, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Lopit tangannya, kita berdoa. Yang terlambat tunggu dulu ya sayangnya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Silakan duduk. Titah Tuhan hari ini yang akan kita dengar ialah titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Inang ulangi, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Kita berdoa yuk. Sudah duduk semua? Kita sama-sama ucapkan, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita akan mendengarkan ayat epistel untuk pagi ini, ya. Tertulis di mana ya ayat bulanan kita hari ini? Di mana? Bang Sio, coba diulangi lagi minggu yang lalu. Di mana ya ayat bulanan kita? Sudah ketemu? Belum. Kalau belum, tidak apa-apa.
kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini untuk sekolah minggu yang sudah ditetapkan HKBP, yaitu tertulis pada Matius pasal 1 ayat 1 ayat 18 hingga ayat 25. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25. Inang bacakan dari depan, semua menyimak ya. Yang bawa Alkitab boleh buka ya. Yang enggak dengarkan ya. Oke. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Udah bisa Inang lanjutkan? Ada bisik-bisik di situ jadi Inang terganggu bacanya. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, itulah kisah kelahiran Tuhan Yesus. Apa yang mau kita ambil inti cerita firman Tuhan hari ini? Pertama, nama ayah ibu Yesus itu siapa tadi? Siapa? Nah, Maria dan Yusuf. Maria itu bapaknya atau mamanya ya? Mamanya. Kalau Yusuf itu? Nah, jadi anak dari Maria dan Yusuf harus diberi nama siapa? Yesus, yang artinya siapa tadi namanya harus diberi? Siapa tadi sayang? Oh, hebat, pintar semua. Jadi kenapa Immanuel? Allah beserta kita. Kapan? Di mana saja Allah beserta dengan kita, ya. Itu yang pertama, ayahnya, ibunya Maria dan Yusuf, kan? Siapa yang memberitahu kalau Maria akan melahirkan anak laki-laki? Angkat tangan. Iya, siapa yang beritahu? Angkat tangan. Siapa? Hebat, yang di sana dulu, adik kecil sana. Siapa yang beritahu? Malaikat. Malaikat itu siapa?
Malaikat itu adalah utusan Tuhan untuk memberitahukan kepada orang-orang yang dipilih Tuhan untuk ditemui, ya. Nah, pertama tadi sudah ayah ibunya Yusuf. Yesus yang akan lahir itu laki-laki apa perempuan? Apa arti Immanuel? Sana jawab situ enggak. Apa tadi arti Immanuel? Di situ lebih kuat suaranya. Coba kuatkan lagi di sini. Apa arti Immanuel? Semuanya sama-sama. Iya, jadi bukan hanya besertaku, besertamu, beserta Kak Yosta, beserta Bang Amos, Sinang Hasibuan, Kak Riris dan Bang Alfredo, tapi serta kita semua. Supaya apa? Supaya apa ya Allah beserta kita terus menerus setiap hari, siang, malam, pagi, sore, supaya kita semuanya terlindungi dari hal-hal yang tidak baik. Misalnya iblis godain kita untuk berbohong papa mama, kita terhindar dari itu kan. Iblis godain kita untuk menjahati anak-anak sebaya kita teman bermain, terus menjagai kita juga supaya kita tidak suka bohong, ya. Oke, nah itulah sebabnya Allah Immanuel, Allah tetap bersama-sama dengan kita kapan saja, siang, malam, pagi, sore. Artinya sepanjang hari. Kalau begitu pertanyaannya, terakhir nih, habis itu kita sudah mau latihan nih. Kalau gitu pertanyaannya gini, siapa yang mau menjadi membuat favoritnya Immanuel? Siapa yang mau? Nggak ada yang mau. Tuhannya senantiasa bersama-sama dengan dia. Ya ampun. Ulangi sekali lagi. Siapa yang mau di dalam hatinya, di rumahnya, di mana-mana dia berada ada Immanuel? Kakak yang itu hebat. Sekali lagi pertanyaannya, siapa yang mau Immanuel ada di dalam kehidupannya? Angkat tangan. Hebat, turunkan tangannya. Allah beserta kita saat ini, besok dan selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau akan ada bersama kami di setiap saat. Sehingga kami semua teristimewa anak-anak sekolah minggu senantiasa terlindungi, terhindar dari hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Biarlah mereka semuanya menjadi anak-anak Tuhan yang setia Kristus sampai mereka tua nanti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi Kak Yos. Adik-adik kita bernyanyi dengan gembira. Dia lahir untuk kami, Dia mati
bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Yuk, lambat-lambat saja supaya adik-adik yang kecil bisa mengikuti ya sayangnya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Shalom adik-adik, silakan duduk. Terus dengarkan pengumuman dari Kak Yosta ya. Oke, adik-adik dengarkan. Buat yang online selamat hari Minggu adik-adik. Buat yang di sini juga, buat yang online juga dengarkan. Masih kedengaran. Oke, dengarkan Bu Guru bercerita sih. Mengumumkan. Yang pertama, ingat tanggal berapa untuk kelas 0 sampai kelas 3, tanggal berapa? 18. Oke. Kelas 4 sampai SMP tanggal berapa? 19. Jangan pulang nanti abang datang tanggal 18. Padahal enggak libur. Liburnya hari besoknya tanggal 19. Tanggal 18 itu hari Sabtu. 19 itu hari Minggu ya adik-adik. Dan kemudian dengarkan. Jangan lupa membawa. Ya cuma 2 orang yang jawab. Pusing deh. Jangan lupa membawa sarung tangan. Untuk apa bawa sarung tangan Bu Guru? Biar mic-nya ke tangan-tangan itu tidak kena. Kan ada yang namanya sarung tangan. Jadi sarung tangannya bisa melindungi tangan kalian ya. Adik-adik jangan lupa kelas 0 sampai kelas 3 itu membawa sarung tangan. Kelas 4 sampai SMP juga membawa sarung tangan ya adik-adik. Kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian yang berikutnya kita latihan liturgi sore ini. Dari kelas yang besar-besar ya, yang kelas 4 sampai SMP. Yang ini nih, bagian 2 baris ini nih, sang ini dengan yang ujung. Hari ini jam 4 sore latihan. Ya, ingat ya adik-adik, jam 4 sore latihan. Buat adik-adik yang sebelah sini, 1, 2, ini hari ini kita latihan, sekarang kita latihan ya adik-adik ya. Biar lebih pede. Pede itu apa? Percaya diri di depan, mengucapkan firman Tuhan ya. Jangan lupa yang kelas besar latihannya kapan? Jam berapa adik-adik? Ya, yang ngomong cuma 3 orang. Jam berapa? Jam 4 sore ya. Yang enggak datang enggak liturgi. Yang tidak datang tidak liturgi. Ingat ya,
Jangan nanti sore ditanya lagi sama Bu Guru, mamanya datang WA. Bu Guru, latihan jam berapa sih? Toeng. Kan dibilang jam 4. Nggak perlu lagi mama nanya sama Bu Guru ya adik-adik ya. Nyampaikan informasi, nyampaikan pesan-pesannya dengan baik dan benar. Nanti jangan sampai di rumah latihan jam berapa bang? Lupa. Latihan jam berapa kak? Lupa. Nanti datang mamanya WA kakak. Tapi nggak apa-apa sih. Yang penting kalian harus datang jam 4 sore. Ingat ya, jam 4 sore. Tidak ada yang tidak boleh datang. Oke? Ya, karena udah tanggal begini ada pesta, kakak pun nggak tahu nggak ada pesta atau enggak. Pokoknya jam 4 sore harus datang ya adik-adik ya. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.